Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan muliakan segenap Dewan Guru, para asatidz wal ustadzat, wabil khusus Ustadzun al-Fadil Ad-Doktor Ahmad Fihri. Yang kami hormati juga Umi Niswa, Ustadz Heri, Ustadz Ade, Ustadz Sugeng, dan musyrifah yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah sehatkan badannya, amin. Allah mudahkan urusannya, amin. Dan Allah beri berkahi harta, waktu, dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan istimewa seluruh wisudawan hari ini. Total ada berapa tadi? 18. Bacanya apa ini? Angkat Jil bariz. Apa makna jil bariz? Jailun barizun. Artinya? Generasi yang menonjol. Dari segi apa? Amin. Dari segi ilmu, akhlak, dan amal, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi melanjutkan daripada Ustadz Delvi, tadi PR buat antum ya. Tadi itu doa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, yang dimana seorang murid disunahkan sebelum dia ngaji ke hadapan guru, apa yang diamalkan? Bersedekah plus mendoakan guru. Ya tadi nggak connect semua, nggak nyambung. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah, itu doa zikir di pagi dan petang. Tapi ini mendoakan Allahumma astur aib muallimi. Jadi sedekah, setelah itu berdoa. Jadi setelah ini dihafalkan. Siap ya? Buka lagi kitab At-Tibyannya, cari di halaman berapa, hafalkan. Baik, para santri, para asatidz ustadzat yang Allah muliakan, alhamdulillah hari ini teman-teman luar biasa ya. Yang mana semuanya ini yang mengerjakan dari A sampai Z santri semua, benar? Menandakan santri itu bukan hanya pintar ngaji. Santri itu bukan hanya pintar tahajud dan lain sebagainya, tetapi dalam urusan organisasi, menyiapkan kegiatan dari A sampai Z, ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka pesan kami, pesan saya pribadi untuk semua santri, apa yang Anda lakukan hari ini di pondok, sekecil apapun jangan remehkan. Karena mengapa? Sekecil apapun yang antum lakukan di ma'had, di pondok, insya Allah di luar akan sangat bermanfaat. Saya sudah merasakan. Walaupun sepele disuruh MC muhadharah, manfaat di luar. Karena betapa banyak orang di luar sana ketika disuruh maju, sambutan, saling dorong. Ente aja. Ini padahal kecil loh. Jadi MC muhadharah, maka jangan remehkan. Jangan disuruh sama ketua Hiska, sama ketum kita siapa? Ustadz I'zaz. Jangan nolak. Siap Ustadz, saya siap jadi MC, saya siap jadi bagian konsumsi, saya siap jadi bagian fotografi. Ya, jangan remehkan sekecil apapun amanah yang diberikan, baik dari Abi, baik dari Umi, baik dari Hiska. Karena apapun itu manfaat insya Allah di luar. Saya mengatakan seperti ini, saya sudah merasakan. Ya, jadi ketika dulu sedikit cerita, ketika di Gontor itu para kiai, para guru pasti memberikan nasihatnya itu sama terus. Mungkin teman-teman pernah merasakan ketika setelah zikir subuh, setelah atau halaqah yang lainnya, para guru khususnya para abi yang sering memberikan nasihat,
pasti terlintas di hati antum, di pikiran antum, ini kok Abi nasihatnya ini terus. Benar? Pernah merasakan seperti itu? Ini Abi kayaknya kemarin udah nasihat ini deh, kok ini lagi. Itu untuk menandakan, untuk terus mengingatkan. Saya ketika menyatri gitu, ini kok Kiai, dulu kan Pak Hasan ya, Pak Kiai Hasan selalu memberikan nasihat, Pak Kiai Syamsul Hadi Abdan rahimahullah ta'ala selalu memberikan nasihat. Ketika kita menyimak, ini kok nasihatnya ini terus. Tapi Masya Allah tabarakallah, ternyata hari ini yang sudah 10 tahun sampai 15 tahun ketika di luar baru merasakan manfaatnya. Itulah hikmahnya. Ya, maka jangan sampai ketika mendengarkan nasihat seorang guru, khususnya dari Abi dan Umi, atau merasa bosan karena nggak tahu nasihat itu akan kepake kapan. Ya siap insya Allah ya. Jadi kalau ada nasihat dari guru, simak dan amalkan. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada maqalah yang mengatakan lughatul hubbi bainal bashari katsiratun. Bahasa cinta di antara manusia itu banyak. Wa ajmaluha ad-du'a bi dhahril ghaib. Dan yang terindah adalah mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Maksudnya apa? Dalam hal ini khususnya yang akan sebentar lagi meninggalkan pondok tercinta Ma'had Karimul Quran, raga antum boleh berpisah dari Karimul Quran, tetapi doa jangan sampai terputus. Doakan guru, doakan teman seperjuangan. Oke, Anda mau tanya kepada antum semua, coba yang konsisten dalam 5 waktu sholat mendoakan orang tua, guru, angkat tangan. Yang konsisten subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang konsisten angkat tangan, jujur. Wah, cuma berapa ini? Ya, kita berikan apresiasi yang sudah beristiqomah, mudah-mudahan terus lanjut. Yang belum, mulai hari ini, mulai tahajud ini, mulai subuh hari, besok hari, jangan sampai meninggalkan doa untuk guru dan orang tua. Makanya ketika ba'da sholat, khususnya di masjid nih yang gak kepantau, jangan sampai setelah dzikir Allahumma lantas jalan. Yang seharusnya Allahumma antas salam, kecuali mungkin ada urusan tertentu ya. Tapi ketika ada waktu luang, zikir sebentar. Mulai dari istighfar, Allahumma antas salam, subhanallah walhamdulillah, terus dilanjut dengan zikir Allahu akbar. Setelah itu berdoa. Ya paling minimal mendoakan orang tua dan guru. Bisa dengan redaksi yang terserah, atau bisa setelah ini bisa mencari yang pas. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya mengamalkan setiap ba'da salat saya pasti membaca doa Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina ajma'in, atau Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimina ajma'in. Ya, jangan sampai putus mendoakan seseorang. Maka Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal hafidhullah ta'ala selalu memberikan pesan, jangan lupa berdoa, minta doa, dan mendoakan. Yang di kelas-kelas saya sering saya sampaikan, masih ingat? Pertama apa? Berdoa, minta doa, mendoakan. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Seperti itu ya, insya Allah setelah ini amalkan. Walaupun jiwa antum terpisah dari kalimat Quran, tapi tetap terhubung dengan doa. Guru kita Dr. Ahmad Fihri selalu memberikan contoh ya. Beliau ketika ba'da tahajud selalu mendoakan seluruh keluarga Karimul Quran, baik yang masih di sini maupun yang sudah di luar. Ini menjadi berikan contoh, berikan teladan kepada kita semua. Jangan sampai berhenti mendoakan sesama muslim, terlebih lagi teman seperjuangan. Apalagi nanti yang setelah pergi-pergi ini nggak tahu kadang-kadang kabarnya nggak ada. Nah itulah menjadi tanggung jawab kita saling mendoakan satu sama lain. Jangan sampai putus mendoakan orang tua, guru dan teman seperjuangan. Baik, poin yang ketiga, yang terakhir insya Allah. Berapa menit waktunya? Gimana MC? Secukupnya. Oke, terakhir. Nasihat yang ketiga ini, poin yang ketiga ini khususnya saya berikan kepada wisudawan hari ini. Secara formalitas
antum sudah berhenti belajar di Karim bil Quran. Tetapi secara realitanya antum jangan sampai berhenti belajar. Itu poin pentingnya. Jangan sampai ketika antum keluar ta'alam tuh khalas. Jangan sampai berkata seperti itu. Ta'alam tuh khalas, saya sudah belajar. Apalagi nanti ketika sudah di masyarakat, ya bergaul dengan masyarakat, terjun ke masyarakat, ada majlis ta'lim di musolah dekat antum, ada majlis ta'lim di dekat rumah antum, hadiri. Jangan sampai nggak hadir. Ketika melihat temanya kajian subuh Safinatun Najah, ini mah udah hatam saya dulu nih. Jangan sampai seperti itu. Ta'alam tuh khalas, jangan sampai mengatakan ta'alam tuh khalas, saya sudah belajar. Ya, karena ini pengalaman saya pribadi juga ketika dulu selesai dari Gontor, saya merasa ta'alam tuh khalas, kayaknya sudah merasa pintar sedunia. Ternyata Allah berikan ujian, berikan teguran, yang dimana sering saya ceritakan juga ya pengalaman saya ketika itu terjun ke dunia Al-Quran. Cerita dulu ketika setelah pulang dari Gontor, saya imam di masjid, dan setelah sholat dan qadarullah guru saya menjadi makmum. Setelah itu saya dipanggil oleh guru saya, ya Fahmil ta'al huna, ijlis amami, iqra suratul Fatihah min awal at-akhir. Nabda min isti'adah sampai waladhdallin. Ternyata apa ya yang terjadi saudara? Salah semua dari awal. Dari isti'adah sampai waladhdallin. Karena itu kesombongan saya. Ta'alam tuh khalas, saya sudah belajar. Saya di sana udah belajar, ngapain belajar lagi? Ternyata Allah berikan teguran. Bahwasannya, Fahmil, kamu tuh nggak ada ilmunya. Kamu tuh masih bodoh, kenapa sombong? Dari situlah saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hari itu saya akan terus rajin mulazamah ke guru, datang ke majelis ta'lim. Jangan sampai saya sudah belajar di pondok tapi ketika di luar berhenti belajar. Jadi poin yang ketiga, jangan sampai berhenti belajar. Walaupun materi-materi nanti ketika antum pulang di masjid yang sama kayak di sini, hadiri itu sebagai bab murojaah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sedikit dari saya 3 poin tadi. Yang pertama apa? Terus doakan guru, orang tua dan teman seperjuangan. Yang kedua, aduh nggak fokus semua ini. Yang kedua apa tadi? Oke, yang ketiga. Yang ketiga, jangan sombong dan jangan berhenti belajar. Ini masih sama dengan tadi materi yang Ustaz Delvi sampaikan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.